para awak ini sudah lama meninggalkan keluarga, diberi kesempatan cuma 1 jam untuk menemui keluarga. Ternyata Mas, setelah saya pulang itu rumah ini kosong. Ibu dengan anak-anak masih kecil-kecil itu nonton film di bioskop Dana itu. Nonton di situ loh, orang-orang loh. Pas itu, begitu nonton film di Dana, saya ke sana. Pada waktu itu Indonesia sedang konfrontasi dengan Belanda. Malaysia dan Singapura itu adalah membantu saat itu, membantu perjuangan kita. Ya. Tapi sudah begitu kemenangan hebat dengan kekuatan militer yang hebat, sangat hebat. Kalau tidak salah saat itu Indonesia kekuatan militer ini adalah kekuatan ke-6. Ya itu baru diperintahkan pulang untuk kembali, tapi ternyata tidak. Di dalam kepulangan KRI Patimura itu sambil melaksanakan operasi tumpas. Di mana operasi tumpas itu di dalam negeri kita itu masih timbul yaitu beberapa pemberontakan yang anti pemerintah yaitu dengan adanya DITI. Dan disitulah Patimura ikut operasi di situ dengan operasi Merdeka. Ya. Dengan operasi dengan tewasnya Kahar sudah selesai, diperintahkan untuk kembali tapi ternyata tidak. Saat itu karena Inggris telah mempunyai membentuk negara boneka, Singapura, Malaysia dan New Zealand itu membentuk negara itu tersendiri. Akhirnya Bung Karno memang saat itu memang benar-benar anti penjajahan. Makanya Bung Karno anti Nikolem dengan ganyang Malaysia. Nah itu loh. Sehingga Patimura itu diberi kesempatan untuk mengawal pendaratan marinir ya di daerah Kalimantan untuk menyelamatkan marinir dalam pendaratan itu supaya aman. Akhirnya setelah aman diperintah kembali ke pangkalan. Ya itulah terjadinya Dwikora. Yaitu dengan istilah Dwikora dengan lambangnya sudah nggak ada saya. Setelah Dwikora selesai dinyatakan Singapura telah mengakui Indonesia, Malaysia, akhirnya pemerintahan ini dikembalikan kepada Orde Baru. Sehingga pemerintahan Bung Karno kan diserahkan kepada Jenderal Soeharto dengan Orde Baru itu. Tapi di dalam konfrontasi dengan Malaysia itu ada 2 orang marinir yang telah ditawan, yaitu Osman dan Harun. Dan ternyata di situ Indonesia tidak mengadakan operasi militer, Mas. Kalau Indonesia mengadakan operasi militer terhadap Kalimantan itu intervensi, tapi itu sifatnya gerilyawan. Kalau toh saat itu dinyatakan operasi militer, Osman dan Harun itu sampai tidak akan terjadi dihukum gantung, karena dianggapnya itu teroris oleh pemerintahan Singapura, dinyatakan teroris. Dan mana Osman dan Harun ini telah berhasil meledakkan di Singapura tangki-tangki itu. Pada waktu setelah peledakan tangki-tangki itu, Osman dan Harun ini kembali ke Sekoci. Ternyata Sekocinya itu motor bootnya macet, sehingga ditangkap oleh Marine Police. Marine Police ditangkap dan dihukum selama 2 tahun dan dinyatakan bersalah dan dihukum gantung. Setelah pemerintahan Orde Baru selesai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura itu rukun, maka 2 jenazah Osman dan Harun itu diambil oleh pemerintah Indonesia, yang mana yang diwakili oleh gubernur saat itu Cokropanolo, untuk mengambil 2 jenazah itu dan dimakamkan di makam pahlawan Kalibata sebagai pahlawan. Setelah itu kemungkinan orang nggak berpikir tidak akan terjadi peperangan. Saya masih ingat waktu di SMA itu, guru saya namanya Pak Siregar,
guru tata negara mengatakan jangan menganggap bahwa negara aman itu tidak aman. Negara aman ini kadang-kadang terjadi ya enggak. Tapi betul. Setelah terjadinya saya sepulang tugas dari Aceh itu kembali sandar di Dermaga Madura, ternyata nggak boleh pulang dulu. Nggak boleh pulang. Menunggu perintah dari armada, menunggu perintah, dan komandan minta izin supaya para awak ini sudah lama meninggalkan keluarga, diberi kesempatan cuma 1 jam untuk menemui keluarga. Ternyata Mas, setelah saya pulang itu rumah ini kosong. Ibu dengan anak-anak masih kecil-kecil itu nonton film di bioskop Dana itu. Nonton di situ loh, orang-orang loh. Pas itu, Bu Jito nonton film di Dana. Saya ke sana, saya cari slide supaya ini keluar ditunggu suami. Masukkan slide, kurang keluar. Jadi Bu Jito sama Edi, Yongki, Yeni itu masih kecil-kecil pulang. Saya pamit, saya mau mengamal pertempuran di Timur pendaratan. Iya. Memanfaatkan slide di bioskop. Iya, di bioskop itu keluar. Orang-orang itu pada nangis semua, Mas. Udah kamu lihat saya sama ibu nangis semua. Belum Pak suruh pulang berangkat mengawal pendaratan. Orang-orang keluarga. Iya, jadi setelah keluarga itu ketemu keluarga masing-masing. Yang kasihan lagi itu kan banyak Mas anggota saat itu anggotanya ada yang di luar kota di Malang, di Kediri itu nggak sempat. Bayarnya nggak 1 jam loh Mas. Untuk unik bagaimana? Dan pada waktu itu transportasi sulit, tidak kayak sekarang. Akhirnya ketemu keluarga, kita ngomong-ngomong saya bilang, saya mau berangkat tugas lagi ke ke Timur. Yaitu mungkin kalau saya nggak kembali, anak-anak itu dibesarkan sebagai anak-anak yang menjadi anak-anak pejuang. Gitu. Akhirnya tugas di sana mengadakan patroli sambil menemui kapal-kapal Portugis itu. Ternyata di sana memang ketemu kapal Portugis Di sana di KRI Ratulangi sudah berada di sana lebih dulu. Sehingga karena Ratulangi besar, kapal saya katakan Ratulangi adalah tendernya kapal selam sudah di sana lebih dulu. Sehingga pada waktu ketemu dengan kapal-kapal Portugis itu nggak bisa dengan cepat. Patimura saat itu begitu perintah langsung ngejar sampai terjadi kejar-mengejar antara kapal Portugis itu yaitu namanya Alfonso dengan Patimura. Itu sudah perang tempur Mas, sudah perang tempur. Di mana perang tempur itu sudah pada pos tempurnya masing-masing dan saya di atas plotter itu, meja plotter. Dan untuk navigasinya dipegang oleh perwira navigasi. Jadi saya pengolahan tempur, data-data tempur, di mana kegiatan Alfonso itu dikejar-kejar Patimura sampai akhirnya menghilang, keluar dari kepulauan itu. Pada waktu di atas kapal Patimura itu kalau nggak salah ada Pak siapa ya? Lupa saya. Komandan 1 Dharma itu Pak siapa ya? Lupa saya. Itu saya bersama beliau di radar melihat kemana larinya Alfonso itu. Kita lihat dengan radar. Ternyata dalam radar dari besar mengecil menghilang dengan sudah lewat dari jangkauan radar, berarti sudah tidak lagi. Belum sampai kontak senjata. Kita cuma kejar-kejaran, tapi Patimura sudah siap disenjata semua. Di situlah Mas. Jadi pertama kali itu saya Patimura itu adalah menghadapi musuh waktu
di Timur Timur dengan Alfonso itu, tapi belum sampai terjadi kontak senjata, cuman kejar mengejar aja. Karena mungkin kalah berani. Biasanya itu TNI itu biasanya keberanian luar biasa juga itu, nggak takut TNI. Tapi seneng loh. Heran saya. Pada waktu itu kita nggak punya. Nanti kalau jadi, enggak, kita seneng. Enggak, kalau sekarang saya nggak tahu. Ya itulah. Terus mengadakan ini persiapan untuk pendaratan di Timur di sini, yaitu pasukan ditempatkan di Kalabae. Kalabae pulau tercekil itu, di situ pasukan marinir dari Yonteng, dari macam-macam itu ditempatkan di situ untuk persiapan pendaratan ke Timur itu. Kalau nggak salah tanggal berapa saya lupa tanggalnya itu, jam 4 pagi kita mengadakan pendaratan penyerbuan, sehingga lapangan terbang Komoro terus lain-lain itu bisa dikuasai oleh pasukan kita karena kehebatan gitu. Kita serang dari darat, laut dan udara, sehingga Malayati itu mengadakan bombardir di sebelum pendaratan pasukan, mengadakan bombardir sampai pelurunya habis. Setelah semua selesai, dan dari pemerintahan pada waktu itu, kenapa sampai di Timur terjadi demikian? Di Portugal adalah pemerintahan amburadul, tidak ada yang mimpin, sehingga negara jajahan daripada mereka itu memisahkan diri, termasuk yang di Afrika, yang kedua di Indonesia ini. Makanya di dalam ini kenapa sampai Indonesia bisa masuk situ? Karena di dalam partai, di dalam negeri di Timor itu ada beberapa partai, ya, ada beberapa partai yang ingin mengadakan pemerintahan sendiri, dan diantara itu termasuk Sanana Gusno itu. Dan yang pro Indonesia maka minta bantuan kepada Indonesia, nanti apabila sukses akan bergabung kepada Indonesia. Ternyata oleh pemerintah Indonesia ternyata disetujui dan dibantu dengan adanya militer itu. Tapi kita masuk di sana bukan secara militer, secara perang, secara pangkalan dinas enggak, Mas. Kita juga ini secara lepas, kor lepas. Karena disitulah terjadi pendaratan dari laut, darat, udara itu jam 4 pagi itu, sehingga lapangan terbang Komoro manapun telah dikuasai oleh marinir dan dari darat, sehingga terjadi pertempuran sampai dari awalnya dari Mei 75 sampai Juni 76 selesai, dinyatakan aman, dan Jenderal Yusuf menyatakan itu aman, operasi militer tidak ada, dinyatakan mereka GPK, Gerakan Pengacau, sehingga pasukan ditarik pulang. Di situ ditempatkan pasukan-pasukan sebagai dan ramil dan ini dibentuknya itulah. Jadi begini ya, pengalaman saya paling berkesannya yaitu di atas kapal KRI Patimura, Mas. KRI Patimura. Di situ kesan-kesan saya itu paling banyak. Di situ kesan-kesan yang paling banyak saya menerima tanda jasa. Setelahnya itu, karena setelah kembalinya dari operasi militer di Timur, maka armada menunjuk saya sekolah alutsista baru, yaitu menangani kapal-kapal baru di mana angkatan laut saat itu sudah ketinggalan selama 20 tahun. Maka anggota-anggota yang punya dedikasi tinggi, punya kepandaian yang baik itu dididik alut baru di Bumi Moro selama, kalau nggak salah ada yang 6 bulan, untuk disekolahkan di negeri Belanda untuk mengawali kapal-kapal yang telah dipesan
oleh pemerintah Indonesia, yaitu KRI Fathahillah pertama kali, kemudian Malayati dan Nala, dan satu lagi kapal latih yaitu Ki Hajar Dewantoro, dan kapal selamnya Cakra dan Nanggala. Di situ, sehingga setelah itu selesai sekolah pendidikan Alus Baru, kita diberangkatkan ke negeri Belanda untuk sekolah sesuai dengan korp masing-masing. Tapi saya tetap kembali kepada, karena saya orang tempur, saya tetap di sekolah dengan di navigasi tempur, itulah, yaitu floater dan navigasi. Di situ sekolah saya di Den Helder di negeri Belanda dengan berapa orang tamtama, dan bintarannya kalau nggak salah cuman untuk navigasinya saya sendiri, gitu. Dan operasi tempurnya termasuk ada tamtamannya kopral-kopral itu. Tapi mereka sudah banyak yang meninggal, tinggal saya aja yang masih ada. Terus untuk Apalagi itu sebelum dinonaktifkan, operasi militer apa yang dialami Papua sampai dijelasin sampai dinonaktifkan, dengan masih aktif nih? begini, karena gini Mas ya, karena KRI Patimura itu selalu armada yang selalu untuk operasi itu KRI Patimura, ya. Dari operasi Tumpas, operasi Merdeka, operasi apapun pada waktu itu masih dikomandani oleh Pak Yusdarso almarhum, masih berpangkat kapten. Dari Italia langsung suruh tempur memberantas DITI di Sumatera, itu Patimura. Kemudian operasi ini Tumpas, operasi Trikora, operasi Ganyang Malaysia, di situ selalu menyusup kemana kita tuh, sampai di Tarempa, di Nunukan, sampai pernah ditembaki pasukan Inggris dari darat. Waktu kita di Nunukan, sehingga kita akhirnya kita tidak mengadakan perlawanan, kan tidak tahu posisi mereka. Kita akhirnya bersandar di Tarakan untuk istirahat. Jadi Patimura memang banyak jasa-jasanya. Karena kapal itu sudah dianggap kapal tua. Kalau nggak salah setelah saya turun dari Patimura, kemudian saya dengar-dengar sudah dinonaktifkan. Terus saya dipindahkan belajar ke luar negeri di negeri Belanda untuk mengawaki Malahayati tersebut.